Selamat sahabat, saudara-saudara. Selamat sahabat. Hari sahabat yang indah ini kita boleh beribadah kembali kepada Tuhan, dan tentu kita bersyukur kepada Tuhan untuk hal yang indah yang telah Dia lakukan kepada kita sepanjang minggu yang bekerja yang telah lewat. Memang adalah suatu hal yang luar biasa kalau setiap sahabat kita mempunyai pengalaman yang baru di dalam hal mengikut Tuhan. Tadi sudah ada kesaksian bahwa Ibu Toran sepanjang minggu yang bekerja ini ada di rumah sakit. Saya juga cuma lihat di Facebook gitu. Facebook atau di WA? Di WA. Ya. Pengalaman dengan rumah sakit itu bukan suatu hal yang menyenangkan, saudara. Walaupun namanya kalau dalam bahasa Inggris rumah sakit itu hospital. Ya. Walaupun. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan bagaimana yang saya sudah sampaikan di dalam judul pada sahabat ini. Kita akan berbicara tentang manusia di Roma 7. Untuk itu kita tunduk kepala, kita akan berdoa dahulu. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menjaga dan memimpin kami hingga kami boleh datang di rumah ibadah Tuhan ini. Kami mendengarkan suara firman-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus akan bekerja bersama-sama dengan firman ini untuk memberikan kepada kami pengertian yang benar dari apa yang seharusnya kami mengerti tentang rencana dan jalan Tuhan. Dan itu akan terlaksana bila mana kami benar-benar percaya bahwa Tuhan telah menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ampuni dosa kami karena kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, saudara-saudara, Indonesia, saya sudah pernah sampaikan pada beberapa waktu yang lalu bahwa Indonesia ini sedang bergerak menuju untuk mewujudkan satu program yang namanya Indonesia Emas tahun 2045. Jadi dari tahun sekarang ini masih ada 23 tahun lagi. Apa itu program Indonesia Emas? Yaitu di mana semua warga atau semua rakyat Indonesia keluar dari jebakan penghasilan menengah. Ya, penghasilan menengah itu sekitar $16.000 per kapita per tahun. Ya, itu. Program ini dimulai oleh pemerintah mulai tahun awal 2019 atau tahun 2020, tapi dia mengalami hambatan karena ada COVID-19. Ya. Kita mundur, pembangunan ekonomi kita mundur sekitar 3%. Ya, ada yang bilang 0,5%, ada yang bilang 2%, ada yang bilang 1%, tapi itu sebenarnya adalah kemunduran untuk mencapai program Indonesia Emas 2045. Ya, maka pada saat ini walaupun kita masih zaman pandemi, semua kegiatan itu ditancap gas, saudara. Dan risiko tancap gas itu adalah, ada yang tahu? Kalau kendaraan tancap gas itu risikonya apa? Ya, kecelakaan kan? Iya, walaupun di jalan tol, saudara-saudara, walaupun tidak ada hambatan, kalau tancap gas kelewat batas bisa kecelakaan. Ya, tuh artis yang meninggal beberapa waktu lalu di Jawa Timur, karena mobilnya ternyata tidak sesuai untuk kecepatannya. Ya, dia hanya bisa 100, tapi sopirnya tekan sampai 200. Makanya mobilnya oleng. Begitu mobilnya oleng, saudara, ya kecepatan 200 itu apapun bisa terjadi. Nah, di dalam perjalanan bangsa ini, salah satu yang juga mengganggu ya, untuk pencapaian Indonesia Emas 2045 adalah apa yang dinamakan kekerasan. Bahkan kekerasan ini sudah sama demikian rupa sehingga ada yang menyebutkannya sebagai kekerasan yang berbentuk
eh, struktural dan berbentuk kultural. Apa itu struktural? Artinya kekerasan yang dilakukan oleh secara struktur. Jadi kalau Anda punya atasan, ya kan, kepada bawahan, lalu dia mulai bertindak semena-mena kepada Anda, nah itu struktural. Anda tidak merasa lagi bahwa itu satu kekerasan, karena merasa bahwa itu kewajiban untuk melayani apa? Atasan. Yang lebih parah adalah yang kultural, budaya, ya kan? Maka ada lagunya yang diciptakan lagu itu, wanita, seterusnya, dijajah, ya begitu. Sejak dulu kan, itu menggambarkan kekerasan kultural. Kalau Anda teruskan lagi lagunya, ya nanti aja 100 sama. Ya, kelihatannya bagus, apa namanya, lagunya bagus, dengarnya ya sudah, tapi itu sebenarnya menggambarkan keadaan yang terjadi di secara sosial di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, ya kan? Ada seorang ipar meminjam uang kepada ipar perempuannya, ya kan? Pada waktu ditagih, malah yang minjam itu malah marah-marah. Ah, kamu ini, masa kamu kayak gitu aja nagih? Saya ini iparmu laki-laki, perempuan tuh urus aja. Bayangkan sudah, langsung ya pada waktu bicara begitu langsung, mau bilang apa? Tukang pinjam lebih galak daripada yang dipinjamin. Nah, di dalam Alkitab, model-model seperti ini menggambarkan hubungan kita antara kita, Tuhan, dengan dosa. Itulah sebabnya saya mengangkat tema ini untuk menjelaskan kepada saudara-saudara apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan kerohanian kita. Kok kayaknya, ya kan, saudara-saudara kita itu yang di seberang lebih sederhana kalau untuk mencapai keselamatan, ya kan? Tapi kenapa kita sebenarnya gampang, tetapi rumit? Baik, kita buka yang boleh digeser itu, ya. Bahwa kehidupan kerohanian kita adalah mencapai persatuan dengan Kristus. Di mana, saudara? Persatuan dengan Kristus pada waktu dia berbicara kepada Bapaknya, supaya di mana mereka berada, di situ aku ada. Itulah persatuan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Kristus, ingin dicapai oleh Kristus di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Lalu persatuan itu bukan hanya terjadi di surga nanti, tetapi itu juga harus terjadi di dunia ini. Ya. Nah, ketaatan Kristus membuat kita dijadikan orang benar. Jadi Kristus yang menurut, kita yang jadi benar. Kok bisa? Ya kan? Karena hidupnya sekarang diberikan kepada kita dan dia tinggal di dalam kita. Persatuan dengan Kristus ini kita peroleh dengan salib, seperti tadi lagu tadi. Salib itu adalah salib kita juga. Anda tahu salib itu kenapa ada? Yaitu karena ada orang benar yang mau mati untuk orang berdosa. Tetapi jarang ada orang yang bersalah mau mati untuk dosanya sendiri. Iya kan? Contohnya kasus yang lagi viral sekarang ini. Ya kan? Dia didakwa dengan ancaman hukuman maksimal, hukuman mati. Ya. Pasal pembunuhan berencana. Itu ancaman maksimalnya hukuman mati. Tapi masih juga dicari celahnya supaya jangan pasal itu yang digunakan. Ya kan? Pasal yang lain. Ya, saya membunuh dia, tapi kalau boleh jangan hukuman mati. Pasal maksimal ancamannya. Jadi tidak, itu sudah jelas-jelas itu terjadi. Kesalahannya sendiri, tapi jarang ada orang mau mati demi kesalahannya sendiri. Ya.
Tetapi yang dilakukan Kristus adalah dia mati untuk kesalahan saudara dan saya. Karena kalau dia tidak ambil inisiatif, saudara, maka umat manusia atau salah satu bagian dari ciptaannya hanya akan hilang. Menjadi permasalahan adalah kita dengan dosa kita, kesalahan kita itu hubungannya sangat erat. Ya, itu dihubungkan dengan apa? Boleh digeser? Ini kita baca. Kalau ada yang punya kita baca Roma 7 ayat 1 sampai 7. Ini adalah salah satu ilustrasi yang Rasul Paulus menggambarkan kepada kita apa hubungan kita dengan dosa. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup? Ya. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Ya kan? Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Itu hukum. Ya. Hukum negara ini juga begitu, saudara, bahwa perempuan bukan istri sendiri ke hotel, digerebek hotel, sudah dihukum. Karena ada undang-undangnya. Ya. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara mati agar kita berbuah bagi Allah. Boleh digeser? Sebab waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Saudara-saudara, sampai ayat 6 ini saya yakin pasti ada yang bengong ini. Ini Rasul Paulus ngomong apa sih? Ya, apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Jadi gini, ada 4 pihak di dalam Roma 7. Yang pertama, istri, ya kan? Disebutkan tadi kan? Terus yang kedua, suami, disebutkan tadi. Yang ketiga, dosa, yang disebutkan tadi. Yang keempat apa? Siapa? Yang keempat, Kristus. Pada awalnya kita punya suami, kita, yaitu kita lah istri itu. Kita punya suami, kita menikah dengan orang yang salah, yaitu apa? Dosa. Pada waktu kita masih hidup dan suami kita masih hidup, ingat ini, kita kemudian melihat Kristus, maka kita tertarik untuk bersatu dengan Kristus. Sekarang pertanyaan, mungkinkah terjadi? Ini lagu lagi nih. Mungkinkah hal itu terjadi? Oh mungkin. Tapi apakah itu sah? Tidak bisa. Jadi sehebat apapun keinginan kita, apa kemauan kita untuk menyatukan diri kita dengan Tuhan, selama suami kita yang pertama itu belum mati, maka hal itu tidak dapat dilakukan. Ya. Tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Karena hukum Taurat akan menjadi saksi bahwa hal itu tidak bisa dilakukan. Jadi saudara-saudara, banyak di antara kita yang ingin kerajaan surga, ingin kehidupan kekal, mau bersatu dengan Kristus, dan itu adalah jargon dari mimbar ini. Tetapi dosa yang mengikat mereka belum mati.
Tidak mungkin, saudara. Saudara tidak akan bisa mendapatkan persatuan dengan Kristus bila mana suami kita yang pertama itu belum. Tidak mungkin. Sehingga apa yang ada di mimbar ini akan menjadi jahat. Marilah kita lebih setia kepada Tuhan. Bohong itu semua, saudara. Mari kita banyak-banyak berbuat kebajikan kepada orang. Bohong itu semua. Ajakan-ajakan itu hanya lip service saja dari mimbar. Surga telinga. Karena dia tidak menjelaskan yang sebenarnya bahwa seseorang kalau dia masih terikat dengan dosanya, maka semua pekerjaannya itu tidak ada gunanya. Justru di mata hukum itu jadi salah. Hukum itu akan menyatakan itu salah. Nah, itu juga kan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat kita telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apakah itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Selama kita masih ada dosa yang mengikat kita menginginkan kebenaran Tuhan, itu adalah dosa juga. Bayangkan itu ya, saudara. Bayangkan itu. Kita ingin menginjil kepada kebenaran. Kita ingin menobatkan begitu banyak orang. Kita bekerja mulai dari jabatan terbawah di gereja, naik jadi diakon, diakones, kemudian jadi sekretaris jemaat, kemudian jadi ketua jemaat. Tetapi bila mana diri kita masih terikat kepada suami kita yang pertama, semuanya sia-sia. Nggak ada gunanya, saudara. Karena justru hukum itu yang akan menyatakan kepada kita kesalahan tersebut. Ini adalah apa yang dinyatakan oleh Paulus. Karena hukum tidak akan berbicara dusta. Tidak ada dusta di antara kita. Ragu lagi. Ya. Kalau saudara-saudara kita di sebelah, dia bisa menyanyikan, saudara. Kalau kita nggak bisa. Ya. Karena belum patennya. Ya. Tapi nanti lah. Mudah-mudahan patennya itu akan datang suatu saat. Ya. Oke, mulai digeser ya. Jadi ini ilustrasi yang sangat sederhana, kita sudah lihat ya. Ada 4 pihak tadi di sana. Ya. Wanita, kalau ini seorang perempuan, kalau dia ingin meninggalkan suaminya sebentar dia terikat kepada laki-laki lain, maka itu adalah satu persinahan. Tetapi dia bisa dapat bebas dari bersatu dengan laki-laki lain kalau suaminya itu sudah mati. Dan hukum yang sama yang menyalahkan dia akan membenarkan bila mana dia benar-benar itu terjadi. Ya. Baik, kita geser. Ya, ini ya. Subjek hukum perempuan suami pertama dan suami kedua. Begitu juga ya. Kita dilambangkan sebagai perempuan, ini jelas pernyataan bahwa kita menjadi milik orang lain, yaitu milik dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Kristus. Karena itu, dia adalah suami kedua. Suami pertama ditunjukkan dalam ayat 5, tadi kita sudah baca, yaitu waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Nah ini dia, ya. Saya harus katakan ini supaya jelas, saudara. Ya. Dan maaf kalau saya mengecewakan Anda. Kebaikan Anda tidak justru akan membawa kematian kalau Anda itu masih terikat kepada suami yang pertama. Tidak ada gunanya. Pengabdian Anda di gereja juga tidak ada gunanya, akan membawa kepada kematian. Kalau Anda masih terikat kepada suami yang pertama, yaitu dosa, yaitu apa katanya? Suami pertama adalah daging atau tubuh dosa. Ini kenyataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Banyak orang berusaha meyakinkan diri sendiri mereka adalah baik.
Banyak orang berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa mereka itu sekarang sedang mengikut Tuhan. Tetapi mereka mengikut Tuhan sementara di belakang mereka ada rantai yang menghubungkan mereka dengan dosa. Sejauh mereka jalan, sejauh rantai itu saja, saudara. Dan itu bukanlah kebebasan. Jadi guys, apa artinya mati bagi hukum Tuhan? Ini adalah ungkapan yang menyusahkan banyak orang. Tetapi kalau kita ingat tentang 4 hal tadi ya, tentang hukum, tentang perempuan ya tadi, dan suami pertama dan suami kedua, kita tidak akan susah ya. Kenapa kita mati terhadap hukum? Karena kita bisa menikah dengan yang lain. Dan bagaimana cara kita mati? Ya kan? Dalam istilah ini yang mati itu adalah apa? Suami yang pertama. Ya. Jadi dosa itu dimatikan di dalam tubuh kita sehingga kita boleh apa? Bisa bersatu dengan Kristus. Nah, bagaimana cara matiin dosa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Bagaimana cara kita matikan dosa yang ada di dalam tubuh kita? Ada yang tahu tidak? Sama, saya juga nggak tahu sih sebenarnya. Terus gimana? Apa gunanya saya khotbah kalau saya nggak tahu? Iya, saya tidak tahu saudara. Karena kalau saya tahu, artinya saya ini sudah melebihi saudara-saudara. Padahal kita sama-sama manusia berdosa di sini. Ya. Dan kalau itu saya lakukan, maka genaplah saya terhadap apa yang disampaikan oleh Yohanes. Ya. Jika ada seorang mengaku bahwa dia tidak berdosa, dia membuat apa katanya? Allah berdusta. Dan kebenaran itu justru tidak ada pada orang itu. Jadi kita dijaga supaya kita tetap tidak bisa mengatakan bahwa kita itu sudah sempurna. Walaupun pada dasarnya kesempurnaan itu adalah tadi caranya, yaitu mematikan dosa yang ada di dalam diri kita. Selama itu hidup kita berjuang untuk hal itu. Nah, sekarang pertanyaan, apakah itu menjadi pengalaman saudara selama beragama? Boleh geser? Geser terus. Ya. Digeser sampai ke ya, oke, terus lagi. Kita skip aja. Nah, ini dia. Terus tadi kita sudah sampaikan. Nah, ini juga sudah sampai. Ini. Kita baca ayat lanjutannya. Roma 7 ayat 8 sampai 25 atau 26. Kalau ada yang punya Alkitab boleh dibaca. Roma 7 ayat 8 sampai 26. Silakan. Roma 7 ayat 8 sampai 26. Oke, tolong dipakai ini supaya yang di rumah bisa dengar. Ya. Silakan Opung. Roma 7 ayat 8, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Nah, sebentar. Mengerti kan maksudnya tadi? Di dalam perintah itu sebetulnya kita mendengar hukum, jangan kamu apa katanya mengingini, kan begitu kan? Pada saat kita mengetahui kita jangan mengingini, justru kita malah timbul apa? Timbul keinginan kan? Dan pada waktu kita timbul keinginan, kita jadi dosa. Kita ingin jadi benar. Betul? Kita ingin jadi benar. Apa itu? Ingin jadi benar? Dosa kan? Kan dibilang jangan mengingini. Kita ingin membantu pekerjaan Tuhan. Itu niat yang baik kan? Tapi ingin, itu apa? Dosa itu sebenarnya. Kita ingin hidup. Kita ingin mati. Kita ingin makan. Kita ingin apa lagi?
Itu dosa yang bicara itu. Hati-hati kalau ingin, saudara. Makanya kalau ada yang bertanya, siapa yang ingin menyembah Tuhan? Aduh, langsung wah, ini dia. Kalau mau beda. Kalau saudara ingin makan dengan mau makan itu berbeda, saudara. Karena kemauan itu itu timbul karena kebutuhan. Jadi saudara itu makan karena keinginan atau karena kebutuhan? Iya, seharusnya kan. Tapi kalau saudara makan karena keinginan, hal yang saudara tidak boleh makan, saudara akan makan juga. Betul tidak? Iya kan? Itu makanya. Jadi hati-hati saudara sekarang mulai katakan, saya ingin. Nah, itu kan? Makanya lagunya bagus. Saya mau ikut Tuhan. Salah ya? Saya mau ikut Yesus. Mau saudara. Kalau dia bilang saya ingin ikut Yesus, salah itu. Rupa-rupa keinginan. Itu menyatakan dosa di dalam diri kita masih belum mati itu kan. Tapi dalam perintah itu dosa mendapatkan kesempatan. Kan ayat 7 bilang jangan mengingini. Kita ingin jadi suci, itu Pathfinder itu ya. Iya ya. Ingin jadi suci, ingin jadi benar, ingin jadi salah itu terjemahannya itu. Ya. Salah terjemahan itu harus diganti sebenarnya. Ya. Jadi anak-anak kemudian diajarkan model kayak begitu. Jadi mereka berpikir keinginan itu adalah satu hal yang mulia. Karena itu menyangkut cita-cita. Padahal itu adalah dosa yang bekerja di dalam tubuh mereka. Ya, kita geser lagi. Coba ke ayat 9. Boleh Opung tambahkan. Roma 7 ayat 9. Ayat 9. Roma 7 ayat 9. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Iya, dulu katanya saya itu nggak tahu apa-apa, masih anak-anak kan. Tapi pada waktu diajar orang tua, ingatlah akan hari Sabat. Ya kan, kita ingat-ingat. Jangan kamu, orang tua bilang, nanti Tuhan Yesus marah katanya kalau kita langgarnya hari Sabat. Akhirnya timbullah keinginan itu supaya Yesus tidak marah, ya. Itu Tuhan Yesus itu tukang marah-marah rupanya. Jadi jangan salah ajar anak-anak kita, saudara. Oke, terusnya, terus. Roma 7 ayat 11. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan. Ayat 10 dulu, ayat 10. Tadi ya. Sebaliknya aku mati dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Iya kan tadi kita pada waktu diajar jangan membunuh, ternyata apa? ternyata perintah itu kemudian menunjuk kepada kita, kamu kan pembunuh berdosa. Kamu membunuh siapa? Siapa yang kita bunuh dalam kalau kita berdosa? Hah? Siapa yang kita bunuh? Yang iya kan? Itu lambang di bait suci. Pada waktu kita mau mengaku dosa, kita bawa domba, terus kita bunuh dombanya. Itulah yang terjadi. Bayangkan dosa itu sampai berurat akar di dalam DNA kita ya. Nah, DNA itu sifat genetik manusia. Luar biasa. Sampai kita pun sendiri sebenarnya tidak mampu. Ingat ya, kita tidak mampu dengan usaha kita untuk melepaskan diri kita dari dosa. Karena itu tadi, sebabnya perintah itu yang menghidupkan kita, jangan kamu berzina, tapi itu yang kita langgar pada waktu kita mau mendekat kepada Kristus, sementara dosa kita masih hidup. Ayat 11 ya. Ayat 11 dari Roma 7. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk
menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Itu dia tadi. Iya toh? Senang toh kan? Orang Belanda bilang senang toh? Iya kan? Pelayanan, siapa yang nggak suka dengan pelayanan? Semua orang suka, ya kan? Bahkan sekarang orang berebut jabatan menjadi ketua jemaat di gereja. Saudara bisa lihat di gereja-gereja besar, segala incek dilakukan. Ya. Apalagi kalau mau berebut jabatan pimpinan tertinggi gereja ini, sudah terjadi klik-klikan, sana kubu sana, ada tim sukses segala. Kenapa? Karena menginginkan ya. Ingat, kalau nanti sudah sudah jadi itu kan kita apa? Kita mau bayar kita punya dosa itu. Kita bisa berpikir bahwa dengan setelah kita menduduki jabatan tersebut kita akan berbuat amal banyak-banyak, maka Tuhan akan senang kepada kita. Hukum menyatakan hal itu tidak bisa dilakukan. Tidak bisa. Apapun sudah kebaikan yang sudah buat, kalau dosa masih mengikat kita di belakang, tidak bisa. Justru dosa itu bilang, buat banyak-banyak sekali amalmu itu. Kita hanya diyakinkan, saudara. Kita teryakini, ini dosa ada, tapi kita tidak tertobatkan. Itu masalahnya. Kenapa? Apalagi orang yang bertobat pada hukum. Kita hanya diyakinkan dengan kesalahan-kesalahan kita, tapi kita tidak bisa bertobat. Karena hukum bukanlah alat untuk mempertobatkan orang. Apa yang mempertobatkan manusia? Yaitu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang bekerja, mati semua manusia. Yang ada manusia rohani yang hidup. Ini yang menjadi masalah. Kita hanya suka reputasinya sebagai orang saleh, tetapi konsekuensi dan tanggung jawab sebagai orang saleh kita tidak mau. Luar biasa. Dosa itu benar-benar menipu. Yuk, kita lanjut. Ini masih banyak nih ayat yang kita baca. Terus. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ya, sudah. Masalah di dalam pelajaran ini bukanlah hukum Taurat itu berguna atau tidak lagi berlaku. Tetapi masalah di dalam pelajaran ini adalah hukum itu mendakwa Anda. Kalau Anda memiliki sifat ganda. Ya. Mau kepada Kristus, tapi di belakang masih ada apa? Rantai yang mengikatkan kepada dosa. Susah. Hukum itu tak akan bersaksi kepada saudara bahwa itu tidak bisa dilakukan. Sehebat apapun saudara berusaha, sampai saudara harus mati, baru itu bisa terlepas rantai tersebut. Baik, kita lanjut lagi. Ayat 13. Kalau tidak saya. Ayat 13. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Siapa yang sudah berpikir sampai ke situ? Ada nggak yang sudah berpikir sampai ke situ? Aduh Tuhan, ternyata amal saya, kebaikan saya kepada si Anu, itu nggak ada gunanya. Ada nggak yang sudah berpikir sampai ke situ? Ya, terus. Tapi ini jaminan kepada kita. Rasul Paulus bilang apa? Sekali-kali tidak. Ya. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Jadi hukum itu harus dinyatakan karena apa? Untuk menyatakan dosa sebagai. Makanya saya katakan, saya akan mengecewakan saudara-saudara. Apalagi mereka yang sudah banyak bangun gereja, saudara.
Kalau saudara lakukan berdasarkan keinginan itu dibenarkan Tuhan, hati-hati. Cepat apa? Kembali. Karena keinginan itu menunjukkan bahwa dosa itu masih ada. Jiwa apa tubuh yang penuh dosa ini masih hidup. Terus ayat 14. Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Nah ini, ya kan? Aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Artinya kita ini sebenarnya budak siapa? Dosa. Jadi memang seorang istri di Alkitab dikatakan dia harus tunduk kepada suaminya, ya kan? Seorang istri harus tunduk kepada suami, itu di Alkitab ya, bukan mengajarkan hal yang lain. Tapi ini adalah gambaran di mana kita sebagai istri, antara istri Kristus dan istri dosa, itu kita melayani siapa? Kita berusaha melayani Kristus sementara Tuhan kita masih hidup, itu tidak mungkin, saudara. Bahkan yang di belakang ini, dosa kita malah bilang, sudah, yang penting jangan matiin saya, kamu buatlah kebaikan sebanyak mungkin, tapi nggak usah matiin saya. Makanya saudara-saudara kalau baca internet, kalau terus 10 perbuatan dosa para pemimpin agama itu muncul, dan salah satunya pasti ada dari gereja. Saya nggak, itu ada di Google, saudara. Jadi nggak usah ditutup-tutupi lagi. Ada, ya kan? Banyak pemimpin-pemimpin agama atau pemuka-pemuka agama Kristen justru pengkhotbah luar biasa yang kalau ya ini Kristen ya, saya bicara secara umum, yang kalau di mimbar bisa melakukan mujizat-mujizat, ternyata mereka jatuh di dalam perzinahan, di dalam pembunuhan, di dalam uang bius dan prostitusi anak-anak. Luar biasa. Kenapa? Itu karena apa? Rantainya belum diputus. Sama siapa? Sama suami yang pertama. Masih dia bawa-bawa. Kalaupun dia kelihatan, berarti rantainya sangat tipis, saudara. Dan dia sembunyikan jauh mungkin di rumah. Itu masalahnya. Yuk, kita teruskan lagi. Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Nah, ini dia. Sudah pernah bisa begitu, saudara? Sudah sampai di situ, saudara? Apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Ini yang ngomong siapa? Paulus. Bayangkan, Paulus seorang rasul yang pernah diangkat Tuhan, bertemu dia di surga, ya kan? Dia menulis itu. Apa yang aku perbuat, aku tidak. Kenapa? Karena di ayatnya jelas. Bukan hal apa kata yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi justru yang aku. Nah ini, saya harus bilang, saya akan mengecewakan saudara di sini. Ya kan? Bayangkan saudara, kita diberi dari anak-anak saya diajarkan, ingatlah kamu akan hari Sabat. Dan hari Sabat itu dijadikan hari ibadah. Hari Sabat dijadikan hari ke gereja. Tapi saudara, pada waktu kita datang ke gereja, ternyata itu adalah satu hal yang kita paling benci. Karena justru itu adalah apa? Dosa yang kita kerjakan. Luar biasa ini. Bayangkan saudara, aku tidak tahu lagi, justru kalau dengan ke gereja saya malah jadi berbuat dosa. Luar biasa itu saudara. Kenapa? Karena kita ke gereja hanya karena kita ingin hidup kekal. Karena kita ingin kebenaran yang ada di dalam Kristus itu ada pada kita. Tetapi kita hanya diyakinkan, tetapi tidak ditobatkan. Itu masalah utamanya. Terus lagi, ya. Kita terus, semakin asik ini baca. Roma 7 ayat 16. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Iya kan? Kita tahu kan semua, kita tahu kok kita nggak boleh membunuh,
Iya enggak? Siapa? Kita tahu kok kita nggak boleh mencuri, iya kan? Kita tahu kok kita harus hormat kepada orang tua. Kita tahu kok, kan ngomong kita ngomong begitu. Nah setiap KKR kan begitu kita ngomong. Iya kan? Coba Pak Pendeta, betul? Ya kan itu yang kita omong, kita ini orang bermoral kok. Masa? Katanya kok masa begitu ya? Ya artinya kita mengakui bahwa benar, hukum itu benar. Nggak ada salahnya hukum itu. Siapa yang mau jadi pembunuh? Kan nggak ada yang mau. Ya kan? Atau disebut pembunuh. Padahal memang kita lah pembunuh sebenarnya. Dengan dosa itu masih hidup berarti Kristus yang kita bunuh. Oke, kita terus. Ayat 18, sebab aku tahu. Ayat 17. Ayat 17. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Itu ceritanya. Ingat baik-baik, saudara. 2 orang datang ke bait suci. 2 orang berdoa di bait suci. 1 dibenarkan, 1 dipersalahkan oleh Tuhan Yesus. Ya kan? Kain dan Habel, dua-dua membawa persembahan. Ya kan? 1 diterima, 1 tidak diterima. Kenapa? Ya kan? Karena 1 ternyata yang memperbuat itu bukan siapa? Bukan Roh Kudus, tetapi dosa yang ada. Ya, hati-hati saudara. Ya. Kalau kita tidak pahami benar-benar apa yang terjadi di dalam diri kita, bahwa kita lah itu manusia di Roma 7, hati-hati. Dosa itu akan menipu kita. Semakin yakin kita akan kebenaran diri kita, semakin jelas kita dibuai dalam tipuan dosa. Ya? Kita tuh baca 18. Ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Tidak ada sesuatu yang baik. Harus percaya dulu ini ya. Terus yang ada apa? Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi cuma ada kehendak, cuma ada kemauan. Ingat ini, bukan keinginan, kemauan yang ada sama kita. Kita mau jadi anak Tuhan, ya kan? Kita mau, tetapi kita tidak mampu mewujudkan. Coba benar apa yang dibilang terakhir? Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Bukan hal berbuat. Kita cuma mau jadi anak Tuhan, tapi untuk membuatkan kita jadi anak Tuhan, kita tidak bisa. Jadi stop kita khotbah yang aneh-aneh di sini. Iya kan? Benar kan itu bilang. Hal kehendak ada memang. Ya dalam kita ada kehendak untuk melakukan hal yang benar. Tetapi untuk berbuatnya nggak ada, cuma omong doang. Kan jargon nih. Jargon sini. Marilah kita berbakti dalam roh dan kemudian jargon saudara. Iya toh? Tapi untuk benar-benar berbakti dalam roh dan kebenaran, benar nggak itu terjadi? Ini masalahnya. Kalau kita tidak sampai memikirkan sampai di situ, maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, tetap adalah dosa. Memang susah ya, Rasul Paulus menulisnya sampai dalam begini. Saya pun pada waktu saya baca ini, saya aduh Tuhan, jangan-jangan saya sedang bekerja di sini, sedang berbuat dosa ini saya ini. Padahal saya lagi bicarakan kebenaran. Ya kan? Luar biasa dosa itu. Kalau sudah tidak hati-hati, ya seperti kata Tuhan kepada Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda, saudara. Ya kan? Siapa yang nggak mau diri kita masuk diri kita hidup masuk ke dalam surga? Tapi harus ada yang ditinggalkan di dunia. Itulah namanya salib kita. Itulah salib kita. Ya kan? Padahal salib kita karena kesalahan kita. Itu yang terjadi. Oke, kita lanjut lagi. Masih ada 8 Roma 7 ayat 19. Ya, 8 ayat. Ya, silakan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ya, 20 terus. 20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki,
maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang Iya. diam di dalam aku. Kita udah paham itu. Tadi sudah kita jelaskan kan. Terus, Demikianlah aku dapati hukum ini ini. dia. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, Nah, ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, terus apa katanya? yang jahat itu ada padaku. Itu ada padaku. Terus, Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum iya, Allah. siapa yang nggak mau disebut orang benar? Ya kan? Nggak ada yang bilang kamu ini tukang apa, kamu ini koruptor, nggak ada yang mau dibilang begitu. Walaupun dia korupsi juga, gitu kan, nggak ada yang mau. Gitu. Makanya dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Artinya dia tahu bahwa korupsi itu salah sebetulnya kan. Makanya dia nggak mau disebut koruptor. Itu. Tapi itu tadi, walaupun nggak mau disebut koruptor, dia tetap korupsi juga. ini masalahnya. Oke? Terus. Roma 7 ayat 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang Iya, dalam melawan anggota-anggota tubuh katanya. akal, Iya. budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat 24, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 26 terakhir, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Iya. Itu belum berakhir, saudara. Masih ada lanjutannya Roma 8, tapi lain kali kita bicara. Ya. Tapi jelas di sini, Rasul Paulus memberikan kepada kita suatu amaran. Berhati-hati terhadap apa yang namanya dosa. Ya. Walaupun di dalam ayat lain dia katakan, aku telah mati bersama Kristus, dan kini aku hidup. Bukan lagi aku hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku, katanya, yang kuhidupkan sekarang ini kalau berdasarkan akan iman akan anak, itu adalah keterangan yang paling sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan para manusia. Tidak hanya sampai kepada diyakinkan, saudara, diyakinkan terhadap dosa, tapi harus ditobatkan daripada dosa. Dan pekerjaan penobatan itu bukanlah pekerjaan manusia, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita baca lagi ayat persahabatan kita. Boleh digeser? Ini. Boleh dibaca ayat persahabatan kita. Belum baca aja. Baca terus ayat persahabatan kita. Wahyu 3 ayat 14 sampai 18. Banyak orang percaya bahwa ini adalah nubuatan yang diberikan untuk kondisi rohani daripada gereja kita, ya kan? Kita percaya itu. Nah, sekarang kita akan lihat berdasarkan pengetahuan kita dalam Roma pasal 7, kita baca sekarang Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 18 ini. Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Stop. Sudah mengerti kan? Engkau tidak dingin, engkau tidak panas, engkau suam-suam. Keadaan suam-suam akan dimuntahkan, ya kan? Kenapa begitu? Ayat 17. Kita baca. Ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Iya kan? Aku kaya, aku tidak berkekurangan apa-apa. Terus? Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan miskin, dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kata melarat di situ adalah sama dengan yang ditulis oleh Paulus tadi di Roma 7 ayat 24. Aku manusia celaka.
itu katanya salah, cuma ada dua dalam kitab Perjanjian Baru di dalam bahasa aslinya. Jadi Roma 7 ayat 24 tadi, aku manusia celaka, ini sebenarnya bicaranya di sini. Bagi orang-orang yang mengaku memiliki terang yang besar, tetapi tidak mau berjalan di dalam terang tersebut. Ya kan? Apa yang salah dari gereja kita? Semua ada di sini kok. Tapi kalau kita tidak berjalan di dalam terang itu, ya itulah kita. Di dalam satu nafas kita masih memuliakan Tuhan, tapi dengan nafas yang sama kita juga memuja Mammon. Ya kan? Ayat 18. Ini adalah obatnya. Roma 3 ayat 18. Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Cuma 3. Emas yang dimurnikan dari api, yang kedua apa? Pakaian putih, dan yang ketiga salep atau minyak untuk melumas mata. Ya kan? Dan sebagai ayat terakhir, tolong dibaca ayat ke-19-nya. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu Dan bertobatlah. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Tidak cukup saudara hanya untuk diyakinkan, tapi saudara harus tidak cukup, memang tidak cukup saudara berkeyakinan, tapi saudara memang harus bertobat.